Sebelumnya izinkan saya mengaturkan puja dan puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, Titisan Yang Kuasa, para dewa-dewi, betari-betari di alam semesta, para leluhur, Hadirin tamu undangan yang terhormat, dan tak lupa juga saya mengucapkan puji syukur kepada para tamu undangan yang sekaligus sebagai mentor dan bagian dari penyama di Yayasan Satya Bali, yaitu yang telah hadir sebelah kanan saya, Bapak pengawas kita di Yayasan Satya Bali yang tidak pernah kelihatan. Dia adalah Pak Profesor Wayan Damayana. Ya bos, beliau juga sebagai ini yang aturan pengajian umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera dan salam kebajikan. Yang saya hormati untuk Pak Ketua Pengurus Yayasan Satya Bali, demikian juga para pembina yang boleh hadir pada sore hari ini, tentu juga rekan-rekan dan teman-teman dari tim advokat yang sudah boleh mendeklarasikan diri dalam siap untuk ngayah dan melayani. Nama saya adalah Wayan Damayana, jadi saya asli orang Buleleng, tapi saya mondok di Badung di Buduk ya. Jadi saya terlibat dalam yayasan ini bermula memang saya seorang akademisi, seorang dosen. Lalu kami melakukan penelitian yang berjudul militansi yang konstruktif pada ormas yang ada di Indonesia. Karena itu saya berkenalanlah dengan Pak Ketut pada waktu itu yang masih menjadi Sekjen Laskar Bali. Saya juga berkenalan dengan ormas-ormas yang lain, dan dari situlah terjalin sebuah persahabatan dan pertemanan yang sebenarnya dulu awalnya adalah hanya untuk kepentingan akademisi berkaitan dengan gelar dan pekerjaan saya sebagai dosen. Salah satu adalah penelitian, dan hasil daripada pertemanan ini adalah saya sudah melakukan seminar di beberapa mancanegara, dan juga oleh karena pertemanan ini saya harus terbang juga ke Jakarta, sehingga saya juga bergaul dengan FBR di Jakarta dan bahkan dikaruniai anggota kehormatan di depan Gubernur, Pangdam, dan juga Kapolda. Dan terakhir saya harus ke Palangkaraya sampai 3 kali. Ada teman dari Palangkaraya. Saya menjadi bagian dari masyarakat Dayak yang waktu itu masih presidennya adalah Teras Narang, dan kemudian yang ada di Kalteng adalah Gubernur itu sendiri. Nah, saya terlibat di Yayasan Satya Bali ini memang sejak awal diminta sama beliau. Ketika beliau ada masalah, ya saya secara pribadi karena sudah berteman, tidak hanya diri sendiri, saya libatkan istri saya juga menjenguk beliau dan berbagai hal. Bahkan beliau juga berkenan datang ke rumah. Lalu beliau meminta saya untuk mengkonsep dan juga bagaimana membuat anggaran dasarnya, dan kemudian bagaimana membuat kegiatan yayasan ini. Kebetulan saat ini saya membawahi ada 8 yayasan di Pulau Bali dan juga 1 yayasan ada di Makassar. Dan baru saja saya melepas yayasan yang ada di Jawa Tengah, karena terlalu banyak hal yang harus saya kerjakan dan tentu tidak maksimal jadinya. Nah, dalam perjalanan memang Pak Ketut minta saya bagaimana memberikan pemahaman berkaitan dengan yayasan ini. Sepengetahuan saya, tentu nanti para advokat, para hukum ini lebih banyak tahu tentang hal itu. Mohon maaf jika nanti ada kekeliruan, tolong juga diberikan masukan-masukan. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jangan sampai yayasan ini rasa ormas. Ya, yayasan ini jangan menjadi rasa ormas. Ya. Sebab itu harus sejak awal dipahami bahwa undang-undang yang mengatur kita adalah undang-undang yayasan, bukan undang-undang keormasan. Sehingga itu jelas bahwa ke depan memang kita akan melakukan sedikit perubahan di anggaran dasar, bahwa kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan sungguh-sungguh kegiatan-kegiatan yang menyentuh daripada masyarakat, karena memang yayasan ini adalah yayasan nirlaba.
Ya. Kita menjauhkan diri dari berbagai bentuk hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yayasan itu sendiri. Karena itulah ada kegiatan kemanusiaan, kemudian kegiatan kebudayaan, kemudian sekarang edukasi berkaitan dengan hukum, dan kemudian juga nanti saya pikir mungkin ada kegiatan yang namanya pendidikan. Sebab pendidikan itu sangat luas. Bahkan kalau saya tadi dengar cerita Pak D, mohon maaf Pak D, salam kenal dan senang bisa berkenalan dengan Bapak. Bagaimana misalnya bahwa yayasan ini melakukan pendidikan kepada anak-anak muda, sehingga muncullah intelektual muda yang siap berjuang. Sebab kita ini sering menjadi persatuan-persatuan tai kambing ya, keluar langsung bubar gitu. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana dalam yayasan itu selalu ada, dalam yayasan itu ada 3 hal. Apa yang disebut dengan pembina, apa yang disebut dengan pengurus, dan apa yang disebut dengan pengawas. Pembina inilah sebenarnya yang dalam tanda petik mengundangkan akan harta kekayaannya, lalu kemudian pembina ini yang memilih pengurus yayasan dan memilih pengawas yayasan. Ya, sebab itu dalam kepengurusan yayasan itu bahwa ada yang disebut tadi sudah disebut oleh tim pengacara bahwa kolektif kolegial, bahwa kegiatan berkaitan dengan yayasan itu tidak hanya boleh bergantung kepada ketua, semua punya tanggung jawab. Kalau ketua masuk penjara ya sekretaris juga masuk penjara, mana Pak Yudi? Kolektif kolegial, kalau ketua punya utang dan harus ditanggung dengan harta kekayaannya, sekretaris dan bendahara juga harus menanggungkan harta kekayaannya untuk utang sebuah yayasan. Itu kolektif kolegial. Jadi kalau kita berpacu pada undang-undang yayasan yang benar, bahwa dewan pembina itulah yang akan memilih pengurus yayasan dan juga pengawas, sehingga pengurus dan pengawas itu memiliki porsi dan juga jabatan, atau dia dalam kotak yang sama namun peran yang berbeda. Ya. Karena itu pengawas dalam hal ini adalah bertugas bagaimana mengawasi akan jalannya lebih mengarah kepada perbendaharaan itu sendiri. Dan pembina lah yang akan mengarahkan. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran dalam ini, memang pembina memiliki otoritas yang luar biasa. Tetapi kita akan berjalan di dalam undang-undang yayasan, tapi dalam keunikan dan kearifan lokal yang kita miliki di Kesatria Kris Bali. Ya. Karena itu sebenarnya sejak awal saya sudah memberikan konsep agak sedikit susah kalau misalnya yayasan itu ada ketua-ketua wilayah. Ya. Yang ada sebenarnya ketua-ketua wilayah itu harus dijadikan pengurus. Jadi ada pengurus harian dan anggota pengurus. Anggota pengurus itu adalah para wakil-wakil wilayah. Karena kita tidak mengenal ketua wilayah, kecuali ormas ada. Apa sampai korlap-korlap kan? Kalau FBR bilang gardu-gardu. Nah, bagaimana kita mengubahnya nanti? Saya kira seiring berjalannya waktu kita belajar bersama, sehingga nanti tidak ada lagi bendahara wilayah, sekretaris wilayah, yang ada adalah pengurus wilayah. Lalu kemudian sekretaris, bendahara tarik saja menjadi bagian daripada sekretaris dan bendahara wilayah yang ada di pusat. Ya, karena itu waktu lalu saya katakan bahwa yang ada adalah pengurus, kemudian yang ada adalah wilayah dan unit. Ya. Karena itu misalnya kalau sekarang ada pengurus harian ada 3, ditambah dengan 9 pengurus wilayah, maka dia akan menjadi berapa? 12. Karena itu tambah 1. Sebab kepengurusan kalau tidak ganjil susah mengambil keputusan. Nanti tetap terus, kalau diundi juga susah. Jadi ke depan memang harus ada teksturasi daripada organisasi ini, sehingga memang betul-betul bercirikan kepada yayasan itu sendiri. Dengan demikian nanti maka yayasan dalam diatur oleh undang-undang bisa meminta dukungan pendanaan atau hal yang lain namanya dari pemerintah, sama dengan ormas. Bahwa ormas itu juga didukung dalam pembinaan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga ormas dan yayasan adalah alat negara untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Ya. Sebab itu sekali lagi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini secara ringkas bahwa apa yang kita miliki ini adalah sungguh-sungguh yayasan
yang bergerak di bidang nirlaba, bukan ormas. Sehingga tolong hati-hati berbicara, hati-hati mengkomunikasikan hal ini kepada anggota-anggota kita. Sehingga kalau boleh, saya dalam kelakar saya mengatakan, kalau kita di grup, kalau ngupload janganlah ada bir, ada tua gitu ya. Yang diupload itu yang lain, karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jejak digital tidak bisa dihapus. Ya, saya mohon maaf teman-teman pengacara pasti banyak tahu. Karena itu yang diupload yang baik-baik saja, karena ini yayasan. Yang tidak baik-baik cukup intern saja. Jangan merasa bangga kalau kita bisa melakukan sesuatu yang kurang baik. Tetapi kalau memang kita harus berjuang membela kebenaran, mau tidak mau ya harus kita lawan. Masa orang jual baru kita nggak beli, nanti kasihan. Tetapi kita tetap bergerak dalam undang-undang yayasan. Karena itu nanti bagaimana Pak Ketua akan mengatur. Karena itu struktur organisasi memang harus muncul. Dan saya sangat senang bahwa teman-teman yang ada di wilayah luar biasa semangatnya. Sehingga apa yang kita wacanakan sebagai ngayah-ngayah itu tidak hanya sebagai lip service, tetapi juga sudah menjadi kenyataan. Apresiasi dan salut buat saudara-saudara yang sudah melakukan. Saya diposisikan sebagai pengawas bukan berarti saya hebat, enggak. Saya ingin juga belajar bersama dengan bapak-bapak dan juga saudara-saudara yang lain, sehingga dengan demikian bahwa dengan belajar kita akan semakin dengan